percaya proses itu ya. Salah satu trust the process atau percaya proses adalah satu eh, apa itu namanya frasa ya yang sering dikaitkan dengan Mikel Arteta gitu ya, dari pelatih Arsenal saat ini ya, percaya proses gitu. Saya tidak membahas soal Arsenal ini, karena mungkin ini ya beberapa, dua musim yang lalu itu peringkat dua di runner up terus. Saya tidak akan membahas soal apa itu namanya Arsenalnya atau Artetanya, tapi soal percaya proses gitu ya. Jadi teman-teman yang saat ini merasa hidupnya itu stuck atau susah gitu, sulit, banyak banyak problem itu membuat pikiran suntuk gitu, itu mungkin bisa dalam kutip menjadi mantra gitu ya. Percaya proses bahwa dalam perspektif seorang muslim itu kan semua yang terjadi dalam hidup itu ya, semua proses yang kita lalui dalam hidup itu adalah kehendaknya gitu ya. Itu kan inti tauhid gitu ya, meyakini bahwa apa yang ada yang di dunia ini yang kita hadapi saat ini itu sudah dituliskan olehnya gitu. Jadi dari kacamata teologis gitu, Ahlussunnah wal Jamaah gitu, kita harus memaknai hidup itu secara positif gitu ya, bahwa semua prosesnya itu pada dasarnya baik gitu. Allah itu maha tahu apa yang baik bagi hambanya gitu. Dan rencana-rencana yang kita buat itu semaksimal mungkin ya, kalkulasinya secara manusiawi ya, kontrol manusiawinya itu nggak ada masalahnya itu dari segi perencanaan dan lain sebagainya. Tapi nanti soal hasil dan soal apa, meskipun nanti ini ya siklusnya tetap muter ya, tetap ada evaluasi dan lain sebagainya dari kacamata kita sebagai manusia, tapi jangan sampai apa yang hasil yang gagal kemudian apa tertundanya tertundanya pemberiannya gitu, jangan sampai membuat kita itu berprasangka buruk terhadap Allah gitu. Percaya proses itu segala sesuatunya itu sebagai bagian dari wujud kita, keimanan kita sebagai hambanya kepada dirinya itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin ini salah satu yang apa beberapa tahun belakangan ini coba saya pahami gitu ya, proses proses yang tidak smooth itu ya, apa banyak hal gitu, maksudnya secara akademik, proses mencintai orang lain yang kita berusaha untuk mungkin inginnya itu berkeluarga dan lain sebagainya, yang gagal dan lain sebagainya, atau problem-problem yang lain gitu ya, problem hidup yang lain, tidak melulu soal percintaan, kemudian perkuliah, perakademikan, pekerjaan dan lain sebagainya, tapi soal berinteraksi dengan orang lain, soal berinteraksi dengan orang asing dan lain sebagainya. Apapun itu disebutkan dalam uh, pikiran kita ya, masalah-masalah dalam bentuknya beraneka ragam itu, jangan sampai kita kemudian merasa proses itu semuanya sia-sia gitu. Kalau ada apa itu namanya kata-kata motivasi ya, motivasional ya, never give up, jangan menyerah gitu. Proses itu mau nggak mau harus dilalui gitu ya. Ketika gagal bangkit lagi, ketika buntu cari jalan yang lain, coba mengerahkan semua potensi yang diberikan olehnya gitu ya, diberikan oleh Allah gitu, untuk kita itu bangkit gitu, untuk terus menerus mencari solusi dari apa yang sebenarnya diinginkan olehnya gitu ya. Jadi jangan jangan capek jadi orang baik gitu. Uh, Betapapun gelap ya, apa yang gelapnya yang apa yang ada dalam pikiran gitu, jangan sampai itu membuat kita itu berputus asa dari rahmat Allah itu ya. Rahmat Allah itu sangat luas, kemudian apapun yang terjadi kita berusaha untuk terus-menerus bertaubat gitu ya. Taubat itu dimaknai dalam hal yang luas gitu ya. Ya kita memperbaiki yang kekeliruan yang sudah ada dengan mengiringannya dengan perbuatan baik yang lain.
Jadi ketika proses itu dijalani dengan sepenuh hati gitu ya, semuanya itu akan pada akhirnya akan terasa lebih indah ya. Kita akan banyak-banyak bersyukur. Jadi seperti seorang muslim itu ya, itu kata Rasulullah itu, muslim itu, sangat baik gitu ya. Apabila dia diuji, dia dia bersabar, apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur gitu. Jadi semua proses itu menuju kebaikan gitu. Kita memaksimalkan potensi kebaikan yang diberikan oleh Allah gitu, untuk hidup di dunia ini gitu. Jadi mungkin kadang kita itu hanya butuh bergerak itu karena mungkin nasihat orang asing gitu bisa jadi gitu. Digerakkan untuk berproses menjadi baik karena orang yang random meracau di YouTube seperti saya ini, itu bisa juga itu ya. Mungkin kita sudah diingatkan, dinasihati orang-orang yang terdekat itu malah nggak nyampe-nyampe, tapi mungkin karena kata-kata itu diucapkan oleh orang lain dan dalam momen yang tepat itu menggerakkan hati kita untuk berproses menjadi lebih baik ya, trust the process. Percaya proses yang diberikan oleh Allah, jangan mudah menyerah, kalau jatuh bangkit lagi. Saya mengingat kembali pada akhirnya ketika saya sering berinteraksi dengan anak kecil gitu ya, bahwa oh iya saya mengingat bahwa waktu dulu saya belajar naik sepeda itu, meskipun lututnya luka gitu ya, jatuh dari sepeda, itu nggak menyerah gitu ya, kita naik sepeda lagi. Itu waktu itu pertama sepeda yang saya gunakan itu sepeda merah, merah kalau nggak salah itu, pinjem dari teman gitu. Dan itu saya juga padanya, oh iya ya, dulu itu belajar sepeda itu jatuh bangkit lagi itu. Jatuh bangkit lagi sampai kita itu nggak merasa bahwa sepeda itu ada effortnya. Padahal kan sebenarnya effortnya lama ya sampai kita bisa benar-benar uh, kita itu bisa lanyah gitu ya, lanyah naik sepeda. Ketika kita bisa, kita mungkin lupa ya mensyukuri bahwa sebenarnya dulu prosesnya itu panjang gitu ya, berhari-hari atau berpekan-pekan gitu ya, berminggu-minggu untuk kita itu dapat naik sepeda dengan smooth gitu. Jadi ya kita bisa itu belajar dari masa lalu kita sebagai anak-anak, atau kita melihat sendiri anak-anak sekarang gitu ya, ketika mereka gagal mereka itu tetap berusaha gitu. Ketika jadi kadang itu saya senyum ketika ada anak-anak yang hidupnya itu kok nggak mengeluh gitu ya. Padahal masih anak-anak ya harusnya kan nangis gitu. Wajar kalau nangis gitu. Tapi kalau sejak muda itu sudah patah apa tidak mudah patah semangat itu menjadikan itu cambukan bagi diri kita yang sudah dewasa gitu. Berkali-kali lipat umur anak prasekolah gitu. Kalau anak-anak dengan problemnya seusianya gitu bisa uh, survive itu, kenapa kok kita itu kadang lupa untuk mensyukuri proses yang ada gitu ya. Sudah kadung kalut dengan akumulasi semua kekecewaan, akumulasi semua kecemasan selama hidup, akumulasi rasa sakit dari berbagai bentuknya, rasa sakit kehidupan gitu. Mungkin itu menutupi cara pandang kita yang fresh ketika anak-anak ya, ketika anak-anak itu mungkin tidak sekompleks itu gitu. Tapi justru kesederhanaan pikiran anak itu menyebabkan mereka itu tidak mudah menyerah gitu. Alam dunianya itu alam dunia yang positif gitu ya. Maka ada istilah dalam anak-anak itu adalah believe in justice word ya. Percaya pada dunia yang adil gitu. Padahal sebenarnya dunia itu ya chaos gitu ya. Kadang ada injustice, ketidakadilan, ada poverty, apa ketimpangan sosial, kemiskinan yang sangat ekstrim. Eh, Kemudian apa? Ketika anak-anak itu mungkin kenaifan memandang dunia itu menyebabkan mereka itu lebih tahan banting ya dengan problem yang ada gitu. Jadi percaya proses itu bisa dimaknai dari diri sendiri kita dalam timeline hidup yang mungkin dari ketika anak-anak, ketika remaja gitu, sekarang sudah mulai dewasa gitu, maupun dari orang lain gitu ya. Jangan malu untuk mengakui bahwa kita itu belajar dari orang yang jauh lebih muda dari kita itu. Atau malah kita bisa mengambil hikmah-hikmah hidup yang luas itu dari orang-orang yang sudah lebih dahulu hidup di dunia itu ya. Sudah memasang asam garam kehidupan gitu kalau istilah orang-orang umumnya gitu. Jadi proses
dalam hidup itu semuanya menjadi indah ketika kita menginternalisasi apa yang sudah dialami itu secara positif. Dan satu lagi yang terakhir mungkin jangan malu untuk mengakui kesalahannya. Proses itu yang pertama kali dilakukan adalah agar ada progres. Prosesnya itu berprogres menjadi berkembang jadi lebih baik itu ya akui kalau diri kita itu ada salah gitu. Akui ada masalah dalam dalam diri kita ya. Imperfection ya, ketidaksempurnaan dalam hidup itu dalam diri kita itu ya di acceptance, diterima dengan apa adanya. Karena kalau kita sudah denial itu ya, bahasanya anak-anak Jaksel itu, denial, uh, mencoba untuk menolak apa yang terjadi realitasnya itu, atau kemudian lebih jauh lagi kita delusional ya, menciptakan realitas sendiri gitu. Itu nanti padanya proses itu akan dimaknai secara negatif ya. Dan kita bukan hanya stuck gitu, bahkan juga regress ya, mundur ke belakang. Secara mental juga nanti mudah rapuh dan juga gampang menyerah gitu. Itu mungkin dari percaya proses, teman-teman yakini bisa dengan izin Allah itu ya, dalam terminologi seorang muslim ya. Nah, jadi jangan sampai sudah survive selama ini itu pada akhirnya menyerah itu, jangan. Jadi kita harus tetap benih-benih optimisme itu harus tetap dirawat gitu. Apapun atau seperti kutipan-kutipan yang umum dikutip dari banyak orang ya, kita nggak tahu sumber aslinya itu seperti apa itu, semakin gelap malam itu maka mendekati pagi gitu. Jadi kalau kita sudah merasa kalut dalam hidup itu, sudah akumulasi tadi kekecewaan, rasa sakit, putus asa, banyak hal dalam berbagai bentuknya itu pasti kita yakin bahwa ada cahaya cahaya hidup yang lebih baik yang menanti kita gitu. Seperti di Quran itu ya, tidak apa, di balik kesulitan itu ada kemudahan ya. Namal amal ya yusro. Jadi setiap kesulitan itu ada kemudahan gitu. Jadi itu teman-teman, jangan mudah menyerah, tetap tetap apa, tetap bangkit kalau ada masalah, percaya proses, trust the process. Semoga Arsenal apa itu, terakhir malah bahas Arsenal. Semoga Arsenal musim ini juara, kalau enggak ya coba lagi tahun depan. Itu ya. Biar kita mengamalkan kata-kata soal hidup tadi.